Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu kembali. Saya sangat berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen maupun share untuk video-video kami. Dan seizin Allah, teman-teman digerakkan oleh Allah untuk membantu kami. Dukung terus ya channel kami. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan share bagaimana saya memasak cassava cheesecake with raisin. Ini didasarkan pada hasil kebun kami, di mana kami mempunyai beberapa tanaman singkong, dan singkong ini kita ketahui mengandung unsur karbohidrat yang tinggi ya, yang bisa dijadikan menu pilihan untuk mengganti beras, jagung dan sebagainya. Jika kita menanam singkong di kebun sendiri, kita bisa mengatur kapan kita akan panen. Kalau saya pribadi sekali ambil cukup 1 batang karena itu sudah terdiri dari 3 atau 4 akar yang berfungsi sebagai umbi. Nah, teman-teman sekalian, kita awali kegiatan ini dengan mengupas, kemudian membersihkan singkong. Beberapa bahan yang saya gunakan selain singkong adalah telur. Telur itu bisa 1 atau 2, terserah kebutuhan dari jumlah singkongnya. Gula pasir, garam, kemudian keju dan kismis. Mari kita ikuti teman-teman. Setelah singkong kita kupas, lalu kita cuci sampai bersih. Kemudian singkong kita keringkan dengan cara melap menggunakan tisu dapur ya. Atau menggunakan serbet yang lain juga boleh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya singkong ini tidak licin ketika kita nanti serut. Karena apa? Karena terkadang serutan itu pisaunya tajam, dan ketika licin bisa saja tangan kita terkena pisaunya serutan ya. Nah, kemudian setelah kita serut, maka akan kita cuci kembali. Nah, ini teman-teman serutan, hasil serutannya kita akan cuci 4-5 kali supaya tepung yang menempel pada singkong ini bisa lepas dan larut di dalam air. Tujuannya apa? Agar ketika kita proses selanjutnya, singkong sudah dalam keadaan mandiri, jadi tidak lengket satu sama lain. Nah, ini teman-teman, setelah serutan saya cuci 5 kali, hasilnya seperti ini ya. Satu sama lain saling terpisah. Langkah berikutnya, kita tuangkan 1 butir telur ke dalam mangkok. Kemudian tambahkan gula pasir secukupnya. Kalau tidak suka manis cukup 2 sendok saja. Kalau kepingin lebih manis bisa 3 sendok. Tambahkan sedikit garam. Ini supaya mantap ya rasanya. Jadi tidak, kalau orang Jawa itu tidak anta begitu. Nah, kemudian kita aduk sampai tercampur. Tidak usah dikocok sampai mengembang, tidak usah. Karena kita mempunyai singkong kan juga dalam keadaan lembab ya. Jadi kita tidak mengharapkan terjadi pengembangan kuah yang begitu hebat, itu tidak ya. Pokok sudah tercampur kuningnya dan putihnya, maka kita tambahkan singkong yang tadi sudah kita cuci. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata. Sebelum kismis saya tambahkan ke dalam adonan, maka kismis saya beri taburan tepung terigu. Kemudian saya aduk. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk menangkap kotoran-kotoran yang melekat di dalam kismis. Jadi kalau saya beli kismis itu di toko kan dalam keadaan kismis manisan ya. Dan di sana itu manis, jadi terkadang beberapa debu itu menempel. Dan supaya bersih, maka saya berikan tepung
Untuk kemudian saya pisahkan kalau ada yang menempel satu persatu begitu. Kemudian saya tambahkan air. Kemudian dicuci 3-4 kali supaya betul-betul bersih kismisnya. Baru nanti kita taburkan di dalam adonan setelah kita tuang di dalam loyang. Agar kismis yang telah kita cuci tidak mengandung air, maka kismis harus kita keringkan dengan cara memeras, kemudian letakkan di antara 2 tisu dapur dan kita tekan-tekan supaya airnya berkurang. Seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk kita taburkan di atas adonan. Untuk loyang yang akan kita gunakan, pinggir-pinggirnya saya olesi dengan margarin supaya nanti ketika melepas itu mudah. Setelah saya oles dengan margarin, maka saya beri sedikit taburan tepung. Kalau teman-teman tidak ingin pakai tepung juga tidak apa-apa, insya Allah sudah tidak lengket. Adonan kita masukkan ke dalam loyang, kemudian kita taburkan kismis secukupnya saja. Kenapa saya menggunakan kismis? Karena di dalam kismis itu ada sensasi asam, sehingga nanti cassava atau singkong yang sudah kita proses ini memiliki rasa manis dan asam, serta jangan lupa karena topping akhirnya adalah parutan keju, maka juga ada sensasi asinnya. Kalau teman-teman mau meletakkan di dalam adonan singkongnya, boleh-boleh saja, silahkan ya. Nah, teman-teman, setelah kismis kita tata, maka kita serut keju. Teman-teman bisa menggunakan serutan halus ataupun serutan yang besar, terserah selera saja. Kemudian serutan ini kita letakkan di atas cake yang sudah ada di dalam loyang. Kemudian kita akan panggang pada suhu 180 derajat atas dan bawah ya teman-teman selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam, cake bisa saya keluarkan dari oven dan saya potong untuk disajikan bagi keluarga. Cake ini mempunyai kelebihan karena cara pembuatannya tidak memerlukan mixer dan ketika dikonsumsi rasanya sangat lembut. Kombinasi rasa antara asam dari kismis, kemudian asin dari keju dan manis dari singkong itu terasa lembut di lidah. Jadi cocok sekali untuk konsumsi para lansia dan anak-anak balita. Tidak membosankan tetapi penuh gizi. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.